Pertumbuhan dan perkembangan hewan, kupu-kupu yang berterbangan di taman sangat memukau kita. Sayapnya yang berwarna-warni, sungguh sangatlah cantik. Tapi sebelum menjadi secantik itu, kupu-kupu harus mengalami fase yang disebut metamorfosis, dimulai dari ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Mereka bertumbuh dan berkembang dari embrio hingga menjadi bentuk dewasa. Hal tersebut pun berlaku pada hewan-hewan lainnya. 1. Bagaimana embrio berkembang? Kucing, ikan, kura-kura, dan burung semuanya bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual adalah sistem reproduksi yang melibatkan pertemuan dua sel kelamin. Setelah terjadinya fertilisasi, embrio hewan-hewan ini mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang di dalam tubuh induk, dan ada juga yang berkembang di luar tubuh induk mereka. 2. Hewan yang bertelur atau ovipar. Hewan bertelur atau ovipar merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi berada di luar tubuh induk. Kebanyakan hewan yang tidak bertulang belakang termasuk cacing dan serangga, serta hewan bertulang belakang seperti ikan, reptil, amfibi, dan burung merupakan hewan yang menetaskan embrionya di luar tubuh. Isi dari telur tersebut adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh embrio untuk berkembang. Telur hewan vertebrata yang tinggal di darat seperti reptil dan burung, memiliki struktur telur yang disebut telur amniotik. Telur amniotik dilapisi membran dan cangkang yang kasar ketika berada di luar tubuh induknya. Berikut fungsi dari bagian-bagian telur amniotik. 1. Cangkang telur berfungsi untuk melindungi, menjaga kelembaban, dan memungkinkan terjadinya pertukaran gas. 2. Membran berfungsi untuk melindungi bagian dalam telur. 3. Albumen berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam telur. 4. Kuning telur berfungsi untuk memberikan suplai makanan kepada embrio. 5. Cairan amnion ini berguna untuk bantalan embrio dan sebagai penjaga kelembaban. 6. Allantois berguna untuk menyimpan kotoran dari embrio. 3. Hewan yang bertelur dan beranak, atau ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan, tampaknya agak aneh. Yang dimaksud hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar, adalah embrio berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induk, sampai akhirnya telur siap ditetaskan. Saat telur menetas, maka individu baru siap dilahirkan. Embrio hewan ovovivipar, bertumbuh dengan menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan dalam telur. Contoh beberapa hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, kuda laut, platypus, iguana, salamander, dan beberapa jenis ular. Misal ular kadut, ular bangkai laut, dan ular boa. 4. Hewan yang melahirkan atau mamalia berplasenta atau vivipar. Embrio vivipar berkembang di dalam tubuh induknya. Induk dan embrio terhubung melalui plasenta, saluran tempat terjadinya pertukaran material antara embrio dengan induk. Induk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan embrio untuk berkembang, sementara embrio memberikan sampah sisa metabolisme dan karbon dioksida ke plasenta, kemudian dari plasenta ke darah induk. 5. Bagaimana hewan muda berkembang? Terdapat beberapa hewan yang tampilan induk dan anaknya terlihat hampir sama. Artinya, penampakan hewan saat muda dan dewasa tidak terlalu berbeda. Namun, ada juga hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan pada fase dewasa. Hewan tersebut mengalami suatu proses yang dinamakan metamorfosis. Berikut beberapa contoh hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan pada fase dewasa. A. Udang-udangan, udang, lobster, dan kepiting memulai kehidupannya sebagai larva, lalu mereka bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. 1. Fase telur, 2. Fase larva, 3. Fase postlarva, 4. Lobster maja, 5. Lobster dewasa. B. Serangga. Serangga juga bermetamorfosis. Metamorfosis serangga dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah suatu perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dalam pertumbuhannya yang sangat berbeda pada saat larva, remaja, dan dewasa. Metamorfosis sempurna terbagi menjadi 4 fase yaitu, telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Sementara metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga yang bentuk tubuhnya di fase muda terlihat mirip dengan fase dewasanya. Hanya bagian tertentu yang berubah atau berkembang. Metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase pupa.
Metamorfosis ini pun hanya terdiri dari 3 fase yaitu, telur, nimfa, dan dewasa. Pada metamorfosis sempurna, fase larva merupakan fase yang bertujuan untuk mencari makan sebanyak-banyaknya, atau fase untuk bertumbuh. Setelah fase larva, serangga memasuki fase pupa. Di masa ini, serangga memasuki fase berpuasa. Fase pupa juga merupakan waktu ketika serangga membentuk struktur tubuhnya seperti sayap, antena, dan kaki-kaki. Pada metamorfosis tidak sempurna, wujud nimfa terlihat seperti bentuk kecil dari fase dewasa, hanya di fase itu sayap belum terbentuk. Pada fase nimfa pertumbuhan terus-menerus terjadi. Pada fase ini nimfa mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum memasuki fase dewasa. C. Amfibi, kehidupan pertama katak adalah di dalam air. Proses fertilisasi pun terjadi di air. Setelah menetas berudu mulai berenang, dia menggunakan insangnya. Bentuk berudu sangat berbeda dengan bentuk dewasa, oleh karena itu pertumbuhan katak dari berudu sampai dewasa, merupakan metamorfosis sempurna. Berikut ini adalah siklus hidup katak. Kehidupan katak dimulai dari telur, embrio, kecebong, insang kecebong sebagai organ pernafasan, ekor kecebong bertambah panjang, tumbuh kaki belakang pada kecebong, tumbuh kaki depan, ekor semakin pendek, katak muda, katak dewasa. Mari uji kemampuan kalian. 1. Manakah hewan di bawah ini yang memiliki telur amniotik? A. Ikan. B. Serangga. C. Kura-kura. D. Kelinci. Jawab, kura-kura. 2. Di bawah ini adalah gambar dari siklus hidup katak. Beri keterangan untuk tiap siklus hidup mereka. 1. Telur. 2. Kecebong. 3. Tumbuh kaki belakang pada kecebong. 4. Katak muda. 5. Katak dewasa. 3. Mengapa nimfa lebih mungkin memakan makanan yang sama dengan hewan dewasa dibandingkan larva? Jawab, nimfa memiliki struktur tubuh yang sama dengan dewasa hanya lebih kecil dan belum lengkap, misalnya belum tumbuh sayap. Sedangkan larva memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan dewasa misalnya ulat dengan kupu-kupu, ulat atau larva kupu-kupu, memakan daun, sedangkan kupu-kupu memakan nektar bunga. Membandingkan. 4. Bandingkanlah perkembangan embrio dari hewan yang memiliki telur amniotik dengan hewan mamalia berplasenta, hewan yang memiliki telur amniotik. 1. Embrio berkembang di luar tubuh induk. 2. Embrio mendapatkan makanan dari kuning telur. Hewan yang berplasenta. 1. Embrio berkembang di dalam tubuh induk. 2. Embrio mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta. 5. Carilah persamaan dari siklus hidup udang dengan siklus hidup katak. 1. Keduanya sama-sama dimulai dari telur. 2. Sama-sama mengalami metamorfosis, hanya saja metamorfosis katak lebih sempurna.